Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Kisah akan kembali ke 46 tahun yang lalu, saat dimana Broston masih balita. Dia sadar bahwa dia berbeda dari orc lain di kelompoknya. Meskipun secara penampilan sama, tapi pola pikir Broston lebih mirip manusia. Dia gemar membaca buku yang dijatuhkan manusia untuk mempelajari apa yang manusia pelajari. Nama dia pun terinspirasi dari manusia juga. Dalam dunia orc, kebiasaan mereka bertukar pendapat dan memahami satu sama lain adalah dengan baku hantam. Tapi mungkin karena Broston terlalu kuat, dia jadi nggak bisa merasakan apapun. Untuk memperkaya kehidupan kelompoknya, Broston mengajari berbagai skill yang dianggapnya berguna, hingga membuatnya diperlakukan bak dewa. Semua orc kini nggak ada yang mau mendekatinya, bahkan orang tua dan saudara-saudaranya sekalipun. Saat mereka menyelesaikan perselisihan dengan baku hantam dan makan bersama dengan harmonis, Broston hanya bisa memandangi dari kejauhan yang membuatnya merasa sangat kesepian. Lalu suatu hari badai menghantam daerahnya tinggal. Broston yang sedang keluar saat itu begitu kaget saat mengetahui seluruh keluarganya telah tewas. Tapi anehnya dia nggak sedih sama sekali. Lalu saat Broston lagi sendiri, tiba-tiba orang ini menyerangnya. Dia nampak terkejut dengan refleks Broston, dan makin terkejut lagi saat mengetahui Broston membaca buku dan bisa menjawab pertanyaannya. Dia sebenarnya ditugaskan untuk memusnahkan orc, tapi saat bertemu Broston, dia malah tertarik padanya. Singkat cerita, orang itu tahu jika Broston kesepian selama ini, karena kekuatannya dianggap udah overpower. Dia pun menawarkan Broston untuk mengejar mimpinya yang gak dapat dia wujudkan. Dia sedang bertarung dengan pahlawan Yamato yang kini terkenal dengan sebutan kelima legenda. Rupanya Broston sempat membaca di sebuah buku yang menceritakan kisah itu sekitar 200 tahun yang lalu. Dan siapa sangka orang inilah penulisnya. Broston sendiri masih gak percaya jika buku itu ditulis dari kisah nyata. Dia tahu jika mimpi mereka adalah mengalahkan Kaisar Arsapieto, sebuah tujuan yang mungkin akan berat untuk dilalui, dan bisa aja membawa Broston lebih dekat ke mimpinya untuk bertemu orang-orang kuat yang setara dengannya. Dan Broston pun akhirnya menyetujui tawaran itu. Cerita berlanjut ketika mereka menjadi petualang dan membentuk grup Orichalcum. Perkataan orang itu pun benar, Broston kini berkumpul bersama orang-orang yang sama kuatnya dengan dirinya dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tapi yang Broston inginkan adalah baku hantam layaknya orc di kelompoknya. Dia pun gak mungkin bisa memaksa mereka untuk memenuhi keinginannya. Dari situ dia terpikir untuk membentuk pelatihan. Mizet sempat pesimis dan yakin jika nggak akan ada orang yang tahan dengan latihan itu. Tapi Broston nggak mau menyerah. Meski keraguan sempat melanda keyakinannya, dan dia sendiri juga nggak tahu gimana cara dunia memberinya kejutan. Mendengar itu, Rick jadi teringat pelatihannya dulu. Dia nggak tahu berapa banyak waktu, tenaga dan pikiran yang udah Broston keluarkan demi untuk dirinya. Gak mungkin Rick akan menghadapi Broston hanya dengan jurus ecek-ecek macam ini. Sempat dikasih tahu tentang makna dari jempol seperempat yang berarti sebuah deklarasi untuk nggak menghindar atau menangkis saat bertarung. Rick pun dengan pede menunjukkan simbol itu pada Broston. Semua terkejut melihatnya. Rick meminta maaf pada Rinette karena kemungkinan dia nggak bisa menepati janjinya untuk mandi bersama. Broston juga nampak bahagia melihat ini dan... Broston senpai. Rick udah nggak peduli lagi sama rasa takut dan trauma. Karena berkat Broston lah dia bisa menggapai mimpi, dan hal kecil seperti ini mungkin aja akan membalas seluruh jasanya. Mizet tahu jika sihir pelindung ini nggak akan bisa menahan dampak kekuatan dari keduanya. Dia pun meminta sedikit kekuatan pada Alicerte, lalu dengan komat kambit membaca mantra, Mizet segera mengevakuasi penonton semua. Dia lebih khawatir jika ada korban jiwa dari pertarungan dua monster itu, sementara Rick dan Broston sama sekali nggak mengendurkan serangan. Angelica tahu jika Rick melancarkan pukulan lebih banyak, tapi Broston selalu memukul dengan kekuatan yang jauh lebih kuat. Hingga
Rick mencoba mengingat masa lalu untuk menjadikannya motivasi dan yakin jika dia belum mencapai batasnya. Lalu, pukulan kali ini membuat Rick merasa jika sampai di sini ajalah batasnya. Dia yakin udah ngelakuin yang terbaik dan membuatnya ingin segera pulang dan istirahat. Tapi dia melihat jika Broston masih bernafsu untuk bertarung. Rick sekuat tenaga berusaha untuk mengumpulkan energinya kembali. Angelica yakin jika memang sampai sinilah batas kekuatan Rick, tapi anggota Orichalcum ini percaya jika Rick belum serius dengan masih menyimpan kekuatan aslinya. Dan akhirnya setelah memotivasi diri untuk segera melunasi utangnya, Rick berhasil membangkitkan kekuatan yang selama ini dia pendam. くそ、ここまでか。もう Rupanya, kekuatan ini sengaja disembunyikan oleh anggota Orichalcum yang lain untuk memberi Broston kejutan. Syarat untuk mengaktifkan kemampuan spesial ini adalah bukan dari kekuatan sihir ataupun fisik, melainkan kekuatan tekad yang harus dipicu untuk melampaui batasnya. Seperti saat menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari segi apapun seperti ini. Dari sinilah pertarungan sebenarnya dimulai dan... Berkat ini, Broston baru menyadari jika memang obsesinya adalah baku hantam dengan lawan yang setara. Dia memiliki teman-teman yang peduli padanya, yang sebenarnya udah lama membuatnya nggak lagi kesepian. Dan Angelica dan Kelvin tahu jika keduanya udah melampaui batasnya masing-masing, dan serangan berikut ini dianggap akan jadi penentunya. Keduanya terlihat babak belur meskipun masih kuat berdiri dan saling memuji satu sama lain, hingga akhirnya mereka berdua harus tumbang. 3 hari berlalu, Rick akhirnya sadar kembali. Dia disambut Rinette dan juga anggota Orichalcum yang lain. Rinette memuji kemampuannya yang meningkat. Broston juga sama, dia ngeyel jika Rick lah yang jadi pemenang di pertarungan ini. Broston kemudian berterima kasih pada semua karena berhasil mewujudkan mimpinya. Angelica pun menjabarkan pada Rick yang kelihatan masih bingung. Dia sendiri juga nggak tahu jika pelatihannya bersama yang lain adalah untuk memberi kejutan pada Broston. Broston pun segera mengambil permata kedua yang bernama Raja Kuning. Mereka senang karena satu langkah misi mereka berhasil dilalui. Rinette segera memberi permata pengganti untuk sabuk itu yang langsung diberi sihir oleh Alicerte. Rick kemudian penasaran dengan usia Reinhardt sang penulis buku. Mengingat bukunya udah berusia 200 tahun. Meski nggak tahu pasti berapa, tapi Broston yakin dia memiliki kemampuan unik berupa umur panjang. Lanjut ke penyerahan pemenang, Snap terlihat mendatangi Kelvin. Dia menyampaikan jika Rick dan Broston menolak untuk jadi pemenang dan menghapus nama mereka dari registrasi. Dan berarti Kelvin lah yang dinobatkan jadi jawara. Karena mereka nggak punya pilihan lain untuk membiarkan turnamen berakhir tanpa pemenang. Meski Kelvin sendiri ogah menerima keputusan itu. Esok hari, Broston segera berpamitan pada keduanya, sementara anggota yang lain terlihat kerepotan dengan banyaknya oleh-oleh yang mereka pesan. Dari sini mereka juga harus berpisah dengan Angelica. Tapi Alicerte memintanya untuk nggak sungkan main ke istana, dan karena janjinya untuk mengejar Rick, Angelica pun memilih untuk menjadi murid Broston. Tentu Rick terkejut mendengar itu, tapi dia akhirnya menantikan kejutan dari Angelica. Berbeda dengan anggota lain yang memilih naik kereta kencana, Rick memilih untuk berlari saja menuju istana. Tapi Angelica mengingatkan karena bisa aja oleh-olehnya basi di tengah-tengah perjalanan. Untungnya mereka punya Mizet yang langsung memodifikasi sang kuda. Rinette pun gak lupa menagih janjinya pada Rick untuk mandi air panas bersama. Meski ngiler hanya dengan membayangkan kejadian mandi bersama itu, tapi Rick tetap kekeh menolaknya. Mizet pun ngide untuk menentukan hasil pemenang. Mereka berdua diminta untuk berlomba lari sampai istana.
Hadiahnya pemandian air panas, tapi jika kalah, porsi latihan Rick ditambah jadi 10 kali lipat. Sebelum berlari, dia berjanji pada Rinette pasti akan mengajaknya ke pemandian. Dan meski butuh waktu yang panjang, tapi Rick senang karena mimpinya jadi petualang akhirnya terwujud. Dan dia pun bersiap untuk mewujudkan mimpi berikutnya. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.